Ya namanya, ya kan kesempurnaan bukan milik kita, weh. Ya. Jangan kecewa ya. Jangan kecewa. Apa? Udah nggak usah coba lagi ya. Nggak ini rental. Nyewa, ini nggak usah bayar, ngapain? Ada Oksa. Oke. Oksa mau nyoba sekali lagi, Ben. Katanya apa? siapa tahu berhasil, tapi mukanya dia di depan sini. Saya tahu nggak sih? Mereka ini adalah kan bagian dari Brownies. Yes. Makanya mereka ini adalah persembahan yang mereka lakukan untuk ulang tahun Transmedia. Betul. Ya. Dimana persiapan untuk nari yang sekadarnya begitu. Mereka sampai panggil Yana, hebat banget loh Yana. Oreo ya. Biasanya Yana kalau ngajarin nari selalu bangga. Ini dia malu ya, Yana ya. Yana, Terus muka lu bintang India lu latih. Gue. Ayu Ting Ting, Bertrand lu latih. Bertrand, Yang DP. kayak begini penyu begini. Ya elah, orang kaya lu juga cuma begitu Enggak, doang. Wen. Gue bukannya apa-apa, Wen. Iya. Kenapa gue ketawa? Bukan, gue menghargai. Betul. Tapi pada saat mereka mau latihan, tengilnya ampun-ampun, Wen. Kayak Di tempat gue tunggu, ya kan. Sorry nih, mau latihan dance dulu buat ulang tahun. Ngerti ya? Gue nanya. Ekspektasi lu udah tinggi ya? Kalau gue nanya, gak ada masalah. Gue nanya juga enggak, lu yang ngasih tahu, ngerti ya? Mau lihat nggak persiapannya mereka? Namanya noh, Dewi. Ini Dewa Dewi. ini ada dua dewi kan? Dua Dewi. Iya, dewanya dua, dewinya Dewinya dua kan? Dewi. Oke. Ya terserah lah, netizen juga tahu kali. Jelasin. Panas lihat ya AC Oma, nyalain apa? Apa ini ketebalan kita ini? Kebetulan. Kita lihat dulu persiapan Dewa Dewi Brownies pada saat persiapan mereka untuk hari ini ya. Kita lihat ini dia. Aduh elah. Oh ini cuma berempat. Ben, tadi pada saat latihan gua ngelihatnya kayak semua semangat. Dede apalagi semangat. Tapi pas tadi perform gua kayak Iya ya. Iya, kayak- Beda ya. Nggak apa-apa itu kan nanti kan penilaian dari Mas Andi sendiri. Oh, iya, ya kan? betul, Oma, betul. Ya. itu tapi tadi lebih dari 4, ini sisanya kemana? Kok lu cuma berempat doang? mengundurkan diri ya? Hah? Gundurin diri. Iya kan? Emang tadi siapa sih? Banyak, ada 5, ada 6. Ada si Rati. Tadi Karate Rati ini. mah cuma ngeker-ngeker doang, orang dia targetnya bukan rating, sekarang jodoh. Udah beda kali. Oke, tapi ini adalah kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, untuk judul, oke teman-teman. Maaf Makasih ini ya. terima kasih banyak untuk partisipasinya. Oma, lu nggak ada hadiah? aku mau apa? Lu nggak ada hadiah? Mau titip salam boleh? Boleh. Iya tolong ini mana ininya gitu ya. Makasih ya. Ya makasih. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Cara resepnya Thank you manual. ya. Iya. Lu nggak Dan ngasih hadiah lu, Oma. apa? Gak ngasih hadiah, Ya, kesian. elah, malas Ke siapa ke banget. dia? Iya. Ya iyalah yuk udah deh. Kita baca judul hari ini ya. Judul hari ini judulnya adalah 21 Jejaki Kehidupan Baru. Katanya ada musiknya. Judul hari ini judulnya adalah 21 Jejaki Kehidupan Baru. Iya. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Oksa, lo seneng banget sih bikin kita bertiga kelihatan kayak gimana gitu di depan orang. Udah lawen. Tahu dia yang Pasrah punya aja deh. konsep, Ayu ragu. bebas banget, boleh pakai celana, boleh pakai rok. Nah emang Ya lu mau pakai stocking lu. Dia mau pakai stocking Pak Andi.
Dia mau pakai stocking gini. Legging macan dia pengen. Si Wendy mah ada aja ya. Ada loh Wen, gue di era itu pakai itu Wen. Iya. Ada kalau seandainya udah ada Instagram itu pasti ada itu fotonya. Pernah? Apa? Lu pernah? Iya pernah. Ya gue juga pernah kalian. Ntar dulu ya, ini kalau kita kan rapi ya, lu nggak pakai celana bahan sih ya? Kalau begini jatuhnya lu kayak Chef Muto. Itu apa kabar ya? Tuh celana bahan kayak lu Iya, ini juga bahan jeans. Ya. Oke, baik. Sekarang ini kita kedatangan dokter ganteng dari program Dokter Traveler ya. Ini juga menjadi salah satu program weekend di Trans TV. Ya. Kita panggil ini dia Dokter Niko Latif. Dokter gaul banget. Aduh sakit. Lagi ulang tahun ya. Lagi ulang tahun gak usah ngeluh-ngeluh sakit, lu lagi ulang tahun. Ya kan ini ada dokter. Dokter Niko ini adalah host salah satu program di Trans TV. Aku punya tayangannya, programnya apa ya? Ini. Nah, ini kamu ini ditawarin jadi host Dokter Traveler di casting atau enggak sih? Yes, awalnya di casting. Di casting. Pertama kali. Dan pada saat itu memang kamu belum ada praktek kemana-mana baru? Saat atau itu, memang udah ada praktek? Saat itu memang udah praktek, bahkan saya prakteknya ada di kota Palembang. Oh. Nah, terus dapat tawaran casting, akhirnya saya coba, terus pergi ke Jakarta, ternyata emang rezekinya di sini, gitu. Oke. Tapi yang di Palembang masih tetap. Jadi aku kerjanya di Palembang sama di Jakarta. Jadi bolak-balik aja. Bolak-balik, Ya? jadi. Oke, apa aja sih pengalaman menarik selama jadi host Dokter Traveler? Pengalaman yang menarik adalah pasti yang pertama, aku baru merasakan dan melihat langsung penyakit-penyakit yang selama ini aku pelajarin saat kuliah tuh banyak banget yang kita tidak temuin di kota. Tapi ternyata di pedalaman, di pedesaan, itu banyak banget penyakit-penyakit yang jarang ditemuin gitu. Pernah kita pelajarin tapi cuma sekedar teori. Tapi ketika saya udah melihat langsung sampai ke pedalaman ternyata, oh aslinya kayak gini gitu. Dan memang mereka yang namanya pedalaman itu kurang banget informasi mengenai kesehatan. Dan harapannya dengan ada program ini, orang-orang bisa tahu, bisa lebih aware dan lebih banyak mengetahui informasi mengenai kesehatan. Ya. Gitu. Dan semoga ketika program ini berjalan ya karena ini pesannya juga bagus ya. Yes. Mudah-mudahan banyak sekali bisa dipermudah dalam segala hal ya. Amin, betul. Dalam proses syuting, proses perizinan dan yang lain-lainnya ya. Betul. Oke, tapi pernah ada nggak sih kejadian pas kamu lagi break syuting tapi ada keadaan darurat yang di tempat gitu, di lokasi? Oh jadi keadaan darurat mungkin waktu pas kemarin ada 2 kali sih. Yang pertama waktu pas musibah bencana Semeru, kita datang langsung membantu mereka yang katanya kabarnya kemarin itu kurang tenaga kesehatan. Akhirnya kita datang ke Semeru sama yang kemarin terakhir baru banget tuh ke Cianjur. Yang gempa Cianjur. Memang itu real, kita ke sana yang aku kaget adalah kita melewatin ada longsor, ternyata longsor itu baru banget terjadi beberapa jam yang lalu. Dan yang parahnya lagi setelah kita lewat, baru ketemu tentaranya bilang, itu di bawah kalian tuh banyak mayat. Jadi itu longsor yang bener-bener masih banyak mayat yang masih Belum lagi dicari. dievakuasi, Iya, ya? belum dievakuasi. Jadi kayak yang, wah itu suatu pengalaman banget sih bagi saya. Ya, memang Gitu. Sebenarnya pesan yang disampaikan dari Dokter Traveler ini adalah salah satu program Trans TV yang bagus sekali gitu ya. Bagaimana dokternya langsung yang mengunjungi daerah-daerah pedalaman juga, karena banyak kamu ke Kalimantan sudah, Sumatera semua udah muter-muter kemana aja? Keliling Nusantara sih Kak. Kalau di Sabang paling jauh itu kita ke Pulau Samosir. Kalau yang daerah timur itu kita ke Kupang paling jauh. Tapi kayaknya kabarnya mau ke Timor Leste nih, bener ya? Mau ke sana ya? Iya gitu. Oke. Ini kita coba reka adegan ya. Ceritanya Dokter Niko dan Wendy sebagai kameramen lagi break syuting. Lalu ada warga Ayu yang panik karena jarinya terluka. Ini kejepit Iya, pintu minta mobil. tolong, iya. Iya benar. Kelindes tronton ya yuk. Jadi. Coy, Mana kameranya? Krisna, abis ini dikuncir Kris, rambut Kris ah. Maaf. Iya. Jadi kayak. Ini kameranya.
kill ya, the kill ya. Oke, lagi. Belum, lagi tek dulu. Kamera. Tek dulu. Oke. Sutradaranya bilang break ntar ya. Ya. Kamera. Yuk, Berarti ini ceritanya break ya? ya. Lagi abis ini break. Mau break. Ya. silakan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Dr. Traveler. Cut. Seru banget nih. seru banget. Keren dok. Iya, iya. Hasilnya bagus nih. Wah, bagus banget ya hasilnya Iya, ya. udah kita break dulu. 15 Oke, menit, oke, 20 oke. menit ya. Duh, capek juga nih. Habis ini kita kemana lagi? Iya. Tak lama akhirnya dokter pun sadar mendengar suara musang. Mendengar suara seseorang yang teriak kesakitan. Dok, suara apa tuh? Kamu kenapa? Dokter. Kamu kenapa? Dokter, tangan aku kejepit. Yang di dok. mana ya kejepitnya? Yang di sini. Oh, Tapi kameramen pun ingin membantunya. Dilihat terlebih dahulu. Mas, Dan boleh Mas- ambil ini nggak P3K-nya tolong dong? Dok, sini dok. Kenapa tuh? Dokter jangan gampang percaya. Kenapa? Ini orang tiap ngeliat cowok, ada aja luka di badannya. Tapi kalau dokter masih mau ngobatin ya udah. Coba saya lihat lukanya. Nggak usah, kalau sama kamu nggak usah. Jadi saya nggak kenapa-napa. Dokter, tolongin dokter. Kalau saya lihat dok, Kenapa? kalau saya lihat lukanya bukan di jari. Di mana? Di hati. Tenang aja, bisa kok. Walaupun lukanya di hati bisa kita obatin juga. Ini P3K. Alkohol. Oke, ini alkohol ya. Ada Saya bersihin alkohol, dulu. ada Duduk dulu, bensin. duduk dulu. Coba. Ada apa? Bensin. Coba lihat, sebentar dok. Kan biasa gitu ya. Iya, Kalau di kamu buat menghentikan darah, yuk. Nggak usah tuh, nggak boleh. Kata Nggak kenapa boleh, dok? itu mitos. Karena kalau seandainya memang kita luka, harus dibersihkan menggunakan air mengalir. Nanti kalau Ah, itu seandainya kita juga masuk... air liur kita mengalir. Enggak. Karena nanti banyak bakteri, nanti malah jadi Oh jadi infeksi. nggak boleh? Nggak Biasanya boleh. kalau saya luka, kalau lukanya kecil ya udah Iya, dikasih langsung udah. udah. Lebih baik untuk air mengalir kalau ada sabun atau antiseptik itu bisa dibersihkan langsung supaya menghindar terjadi infeksi. Jadi jangan lagi tuh dikecup-kecup kayak gitu, bahaya. Nggak ada, saya mah dok. Kalau luka saya mah gampang, tinggal nyari daun minahong dibecek doang. Oke, baik dokter jangan kembali. Nggak cuma satu aja nih yang ganteng hari ini. Kita juga kedatangan host program masak-masak. Wow. Ini chef keren nih. Kita masak nggak sih hari ini? Enggak. Kita panggil ini dia Chef Norma. Silakan duduk. Chef duduk, chef. Silakan. Sekarang kita punya tayangan di mana ketika Chef Norman syuting di program Masak-Masak Trans TV. Kita lihat tayangan ini. Ini resepnya, tunggu jangan kemana-mana. See you Mamis. Nah Mamis, sekarang kita langsung aja bikin BTS meal yang nggak pakai ngantri, nggak pakai susah, yang pasti enak dan gampang banget di recooknya. Nama resepnya adalah bikin tambah senyum melting. Nah sekarang kita lanjut goreng yang pangsitnya ya Mamis. Nah ini kalau goreng pangsit jangan ditinggal karena dia cepet mateng nih Mamis. Dan ingat apinya jangan terlalu besar. Jadi biar bagian luarnya matang, aktivitas yang menyenangkan untuk bonding bersama keluarga. Dan juga ini bisa dijadikan sebagai aktivitas yang menghasilkan uang. Jadi dengan resep yang gampang, kita bisa bikin satu produk yang simple tapi enak. Nah ini sudah selesai semua. Masak-masak, it's so easy. It's so easy. Chef, banyak menu yang udah dimasak di program tersebut gitu ya. Jadi apa saja sih pengalaman-pengalaman selama syuting program masak-masak? Pengalamannya ya seneng ya, yang paling seru, yang paling diingat tuh kemarin belum lama. Jadi setelah kejadian gempa
Cianjur. Kita 2 hari berikutnya itu syuting. Kan kita syutingnya tuh selalu di daerah sana tuh, Puncak, Sentul. Yang adem-adem Yang adem-adem. Nah, syutingnya tuh kayak di balkon gitu. Ke bawahnya tuh lumayan tinggi. Lagi syuting, gempa. Iya, gempa. Kaget. Ya, loncat. Ya lumayan sih bikin kaget. Terus Kenceng pas juga mau ya, Chef? kenceng banget. Apalagi di ini kan di balkon gitu. Iya betul. Terus pas mau lanjut, ntar gempa lagi nggak ya? Sempet takut. Kayak gitu. Itu Tapi sih. menu tetap selesai di. Menu tetap selesai. Dan terus kebetulan pas hari itu tuh nggak tahu kenapa selesainya tuh lumayan lama banget ya, hampir jam 8:30 malam. Tiba-tiba hujan deras, terus tiba-tiba baru jam 5, jam 6 kabut tuh turun. Dan itu tebel banget kabutnya. Jadi kita pindah lagi setnya ke dalam, kayak gitu-gitu sih tantangan. Siapa sih produser masak-masak? Mas Faisal. Aku belum kenal. Kenapa emang Oma? Ya kalau belum kenal belum top tandanya. Ya. Tapi pernah nggak sih pas kamu syuting masak-masak ada yang langsung datang dan gemes sama kamu? Iya, pernah beberapa kali. Iya ya. Karena kan memang syutingnya kayak di kafe, di restoran gitu, jadi otomatis kan kita nggak close satu Ya, nggak close restoran public ya, ya. nggak close. Jadi suka ada aja sih. Ibu-ibu tamu, ya, ibu-ibu. apalagi ibu-ibu minta foto. Jadi kan jam-jam segitu kan jam-jam ibu-ibu yang ditinggalin sama suaminya ke kantor, ditinggalin sama anak-anaknya sekolah. Alah. Jadi mereka kayak waktu mereka untuk ngumpul-ngumpul sama teman-temannya kayaknya. Jadi ya kebanyakan tamu-tamunya kayak gitu jam-jam Ibu-ibu. segitu tuh. Apalagi tahu orang syuting ya, Chef. Lihat syuting pasti minta foto tuh biasanya ibu-ibu. Oke, kita coba reka adegan ya bersama Chef Norman. Ini cerita lagi syuting masak-masak di air terjun. Wendy jadi kru properti. Pas mau take ada Ayu yang grecokin syutingnya masak-masak. Jadi ceritanya Ayu yang fans banget sama Chef Norman. Wih, air terjun ya? Air terjunnya nyala. Seneng ya Oksa ya gini ya. Air terjunnya nyala kata Nyala, Oksa. kata dia. Lampu. Pengen jadi bidadari nggak sih? Air terjunnya nyala, lampu kali. Lu pikirin jangan air terjun yang nyala Ayo, nih, Chef. asap lu nggak Ayo. nyala-nyala Oksa. Mau masak tapi nggak ada bahannya. Ini jangan dinyalain ya, ntar tau dia nyala nih. Ntar adet atuh. Wes, Action. Asyik. Waduh. Chef ceritanya lagi syuting aja ngomong. Kamera yang mana nih? Bebas. Oh yang nyala, Chef. Chef, Tuh. nih kerupuknya. Oh iya. Ini belum dijemur. Dijemur dulu. Oh Dijemur dulu nanti nggak ngembang. Lu gila kali ya, penggorengan segitu. Dikata orang properti juga mikir. Penggorengan segitu, kerupuknya segede gitu gimana ceritanya sih? Pertanyaan gue. Kan bisa, Pak Ruben, digorengnya dikit-dikit, ini ngembang, diputer, ini ngembang, diputer begitu. Kayak nyari yang bocor dong. Oh iya bener juga. Ya udah, saya cari dulu ya. Oke. Tak lama fans Chef Norman pun datang. Ada Chef, saya boleh minta foto Iya. nggak sih? Chef, masak Bang, kelinci. Bang, fotoin saya dong, saya pengen foto banget ini. Chef ini saya sering Nih, nonton. ibu-ibu ini sering banget nongol nih. Ini saya penggemarnya, boleh fotoin nggak? Tolong dong. Gimana Tapi nih, fotonya Bos? dari jauh, agak dari jauh, Siapa dari jauh? Hati-hati, dia emang suka deketin cowok-cowok. Ntar udah dideketin, dihabisin hartanya, abis itu ditinggalin. Dia biasa begitu. Saya sih dengar kabar ya. Dengar kabar. Dia tiap malam Jumat, kasih dia. tiap malam Jumat, tiap bulan ya, dia pasti duduk di bawah air terjun. Ngapain? Beneran, nggak Orang percaya. gua nggak lu pikir siluman. Ya udah. Tuh, masak. Dan akhirnya kru pun membantu Chef Norman memasak. Mbak, Bang, foto dong, Bang. Mbak mau deket sama Nggak apa-apa nih, chefnya. foto Saya mau nih. foto Ya nggak apa-apa, dong. nggak apa-apa. Ini tapi boleh. bantuin chefnya, dia mau bikin ini. Ini apa, Mas? Ini Pecel lele. Jangan